Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Kembali lagi di video Skyline episode 4. Dan di episode ini kita mau pasang mesin. Habis itu kita coba mobilnya, kita bawa jalan, kita test drive. Dan kalau sempet terakhir kita mau pasang yang namanya aircap. Nah, ini mesinnya baru aja dikirim dari bengkel Prabus. Thank you so much Om Koko dan Om Dani udah support mesin ini. Dari yang tadinya itu jelek banget, yang tadinya nggak reliable, sekarang udah diganti semua. Dalemannya udah fresh, tinggal kita pasang aja. Kita pemasangannya di rumah karena parts-partsnya kan kemarin dicopotinnya tuh di rumah tuh di episode pertama kalau kalian ingat posisinya di situ. Dan sekarang kita assemble lagi di sini karena semua partsnya ada di sini semua. Oke, sekarang langsung aja kita turunin mesin baru ini. Sekarang warnanya udah merah, udah bersih. Let's go. Ya, mesinnya udah kita turunin, udah tinggal kita pasangannya nih. Let's go. Ya, sekarang hari kedua dan kita lagi sibuk banget persiapan Mandalika. Ini mobil balap gue lagi disiapin, mobil S15 juga lagi disiapin. Dan kalau kita lihat, karena udah sehari kita tinggal, tahu-taunya Mas Maman dan tim udah masang mesinnya ke dalam engine bay-nya ER34 kita. Udah pipingnya juga udah kepasang, tinggal ya kabel-kabelannya. And then mobilnya udah bisa jegreng. Kemarin gue nggak sempet ada ngeliatin karena lagi sibuk banget kita persiapan Mandalika. So, tahu-tahu udah jadi gini, udah bagus banget. Sehari kelar, tinggal ya paling tacap-tacap dikit. Kalau emang udah kerakit semua, kita kan bisa tahu apa aja parts yang harus kita ganti. Dan paling itu nanti step selanjutnya. Kalau sekarang ya udah gini dulu, yang penting mesin bisa nyala. Habis itu langsung kita bawa test drive kali ya. Sekarang lanjut aja kita kerjain. Ini adalah hari berikutnya dan mesin RB25 kita yang baru di-rebuild oleh bengkel Prabus udah masuk ke dalam. Mas Maman ngerjain seharian sampai mesinnya kepasang. Kita lihat ya sekarang. Gue nggak bantuin karena gue nggak ngerti sih, by the way, masang mesin. Karena ini terlalu kompleks ya menurut gue. Masih standaran semua, banyak kabel-kabelan, banyak selang-selang. Tapi ya nggak apa-apa, karena Mas Maman semua yang pasang. Ini udah kepasang semua dari mesin, intake, terus piping ke intercooler, ke radiator, fan, segalanya semua udah kepasang, udah bisa nyala. Tadi malam udah kita tes nyala juga kemarin. Dan sekarang kita cobain aja di video kayak gimana nyalanya. Cuman ada beberapa yang harus kita benahin dulu. Salah satunya isi oli gearbox, pasang bumper. Sama kalau kalian inget di episode pertama itu kan kita ceperin bagian depannya karena mesinnya kosong. Sekarang kebalikannya kita tinggiin karena mesinnya udah ada. Soalnya kalau fitment kayak gini ntar pas diturunin pasti jadinya ambles ya. Sekarang kita coba nyalain ya. Penasaran nih. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya nyala ini mesin. Dan sebenarnya nggak ada perbedaan sih, lebih fresh aja. Kalau di gas juga semua suara masih sama, knalpotnya kita nggak ganti. Terus juga si fan-nya masih fan yang jadul, jadi kalau di gas fan-nya juga ikut kenceng muternya. Ntar nextnya sih kita mau ganti fan yang elektrik ya, biar lebih bagus. Nah, ini turbo timernya berfungsi dengan normal. Tapi sayangnya nih instrumen cluster yang kemarin kita ganti, bensinnya masih nggak nyala. Jadi kita nggak tahu bensinnya ini ada atau enggak, temperaturnya pun juga. Jadi kita YOLO aja ya pakai ini mobil. So sekarang kita langsung aja tinggiin karena gue mau turunin dari jack stand. Abis itu kita pasang bumper depan.
Finally mobilnya udah membumi, udah napak lagi. Kalau tadi pakai jack stand terus ya, sekarang udah sesuai sama fitment yang kayak di awal video. Jadi kita tinggiin itu bagian depan, kiri sama kanan, dan kita pasang bumpernya. Tapi fitmentnya ceper banget. Nah, karena ceper ini rada sedikit riskan bawa di Jakarta, cuman gue pengennya tetap kelihatan kayak gini. So kita pakai air cup nantinya. Minggu depan mobil ini bakal dikirim ke bengkel stand slab untuk kita pasangin air cup depan belakang. Jadi ntar dia bisa kayak Airsus gitu naik turun. Cuman tetap ada coil nih, tetap ada per di coilovernya. Canggih deh, ntar kita lihat juga sistemnya kayak gimana. So gitu aja untuk hari ini, kita cut aja langsung ke minggu depan. Oke, ini adalah hari selanjutnya dan kita ada perubahan rencana. Kalau kemarin gue bilang mobil Skyline itu mau kita kirim ke stand slab buat pasang air cup, tapi nggak jadi karena kita ada kebutuhan yang lebih urgent, yaitu benerin beberapa hal untuk kita pakai road trip nih si Skyline-nya. Jadi ada agenda baru, kita bakal road trip pakai Skyline. Dan kemarin pas kita test drive, pas baru banget jadi mesinnya, itu indikator mesin nyala. Habis itu AC panas, terus juga masih banyak di belum spuring, indikator bensin mati. Jadi lagi kita kirim mobilnya ke Mas Iwan Inspiration Motorsport, lagi dibenahin di sana dengan tujuan agar pas road trip mobilnya nyaman. Dan sekarang kita lagi OTW ke sana, kita lihat progresnya udah kayak gimana. Oke, kita udah di Inspiration Motorsport, mobil udah dikerjain. Tadi kita udah coba juga, AC-nya udah dingin, thanks to Inspiration. Kita baru ganti kompresor AC, jadi kemarin kompresor AC jebol, udah diisi freon baru juga. Tapi ada permasalahan baru, yaitu tadi pas kita coba, kita geber-geber dikit, ada yang putus nih fan beltnya. Nah, ini fan belt yang nyambungin antara mesin ke alternator, lagi dicari yang baru. Banyak sih untungnya gantinya. Permasalahannya sama ya, kayak mobilnya Dipo, dia kan sering putus nih. Ini juga putus, untung putus di sini sebelum kita pakai jalan ini mobil. Dan PR-nya sekarang tinggal cek engine-nya masih nyala. Lagi mau dicari dulu kenapa itu nyala. Paling sih masalahnya masalah simple. Ya, kita tunggu aja gimana. Habis ini langsung kita bawa pulang. Dan mumpung lagi di sini nih, gue mau ada update sedikit. Jadi kebetulan kalau kita bangun mobil balap itu kan di Inspiration. Mobil Bimo lagi di sini. Ini udah kelar pengerjaannya. Kita lihat mesinnya. 2JZ, rapi banget. Spek standar, ganti turbo doang. Cuman yang menarik, Bimo dia WSGT ke atas. Kayak Mad Mike gitu. Udah nyala, tinggal dyno doang. Jadi tunggu aja. Ntar pas kita IDS seri 2, kita bakal pakai mobilnya Bimo, mobil gua sama 86 Dipo kalau dia sempet. Sama Chaser bokap. Ya, ntar kalian tunggu aja. Kita lihat dulu deh, ini mobilnya gimana, kelanjutannya. Oke, semuanya udah kelar kecuali satu hal, yaitu bagian check engine yang lagi mau dicek sekarang. Tapi segalanya kayak fan belt yang tadi udah copot, udah dibenerin, dan kompresor juga udah baru. AC-nya dingin banget sekarang di dalam. So buat road trip ntar kita bakal pastinya enak banget sih bawanya. Cuman masih deg-degan sih gue gara-gara cek engine-nya nyala. Semoga sih hal sepele ya, paling cuma sensor doang gitu. Soalnya mesinnya idle-nya nih halus, kayak nggak ada masalah gitu. Semuanya kan baru juga. Bingung juga sih gue kenapa. Let's find out. Sekarang lagi di scan nih permasalahannya. Semoga bukan masalah yang parah ya. Bismillah aja. Tadi kita udah scan permasalahan kenapa si
cek engine-nya nyala, dan ternyata ada problem di knocking sensornya. Nah, entah itu sensornya rusak atau kabelnya yang rusak, nggak tahu. Tapi itu bukan masalah yang signifikan banget, jadi kita lumayan tenang sih, udah tahu permasalahannya sebenarnya apa, tinggal kita ganti sensornya ntar bener. Itu bukan masalah yang wow banget sih, alhamdulillah. Dan sekarang langsung aja kita balik. Makasih banyak Inspiration Motorsport udah support mobil ini. Kita antara pulang ke rumah atau enggak ke Riverside Wheels, gue mau ganti ban. Kita lihat ntar ya. Kalau sempet kita ganti ban. Oke, jadi gue memutuskan untuk pasang ban di Riverside Wheels. Rada macet-macetan dikit nggak apa-apa. Tapi yang penting bannya pasang yang baru. Bannya apa? Kita lihat ya. Jadi kalau sekarang gue pakai Advan Neova R18 285/30. Tapi profilnya kan 30 ya, jadi dia tuh tipis banget nih kalau kayak kelihatannya cupu gitu. Nah, gue pakai sekarang yang baru itu 265/40, kayak yang dipakai di Mona Lisa-nya Dipo. Itu mantep banget. Dan kita sekarang tunggu aja, lagi ngantri dulu mau dipasangin. Ntar 44-nya gantinya sama 265/40, karena kebetulan ini velgnya rata depan belakang. Jadi si bannya pun juga rata depan belakang. Gue nggak sabar sih ngeliatnya, pasti jadi lebih mantep ya. GTR kan identiknya bannya tebel-tebel gitu, makanya gue mau ganti lebih tebel biar bagus. Nah, untuk velg yang barunya entaran gue pasangnya, karena menurut gue yang ini udah oke fitmentnya. Kalau pakai velg baru kita harus fitting ulang lagi adaptornya gitu-gitu, dan rada sedikit keluar, jadi kayaknya fender depannya harus di adjust sedikit. Makanya gue sekarang pakai velg yang lama dulu, tapi dengan fitment ban yang baru. Kita lihat ya hasilnya gimana. Ya, kita udah kelar pasang ban baru, fitmentnya mantep banget ya. Kelihatannya lebih keker gitu, karena bannya lebih tebel. Ngaruh banget ternyata ya, profil ban ditebelin, langsung mobilnya kelihatan jadi lebih gagah. Dan ground clearance-nya lebih tinggi gara-gara bannya lebih tebel. Jadi nggak bakal gesrot-gesrot lagi sekarang. Dan ada masalah baru, untung ketahuan sebelum kita pakai jalan jauh ini mobil, yaitu bensinnya bocor. Jadi gue baru isi Pertamax Turbo full tank 50 liter, dan sekarang bocornya parah. Harus kita cari tahu dulu di rumah, dan udah ada Zikoser Towing nunggu di depan, karena kalau di bawah jalan bahayain orang dan bahayain gue juga. Bensin bocor di jalanan tuh lumayan bahaya kalau dipaksain. Jadi kita towing, ntar kita cari tahu di rumah ya. Ya, kita sekarang lagi di pinggir jalan, naikin mobil ke atas towing. Untungnya ada Zikoser Towing ya, yang selalu ready untuk gua dan untuk kalian. Cek aja nomornya di sini. Baru juga jadi ini mobil. Break sebentar, gue mau ngasih tahu promo yang menarik banget dari Zikoser Towing di bulan Juli 2022 ini. Jadi Zikoser Towing ada promo untuk daerah Jakarta yang tadinya rate-nya itu 650.000 jadi 450.000 doang untuk bulan ini. Menarik banget kan? Dan mereka yang tarik langsung aja WhatsApp nomor Zikoser Towing atau DM Instagram kita, linknya di deskripsi ya. Dan bagi kalian bengkel yang mau kerjasama, kita juga open banget. Ya, kita udah di garasi lagi hari ini dan mobil udah di atas lift juga. Kita udah ketemu masalahnya di tangkinya, unusual banget sih. Dan kita langsung aja lihat. By the way, ini udah baret-baret padahal dipakainya baru berapa hari ya? Baru sehari kan. Gila ya. Nah, nih tangki bensinnya ada di belakang sini. Jadi, kalau kalian lihat, ini udah gue coba lem ya, pakai lem besi, udah kuat sebenarnya. Jadi ada something yang retak nih di bagian sini, yang dekat sama dudukannya retak. Entah kenapa, padahal gesrot juga enggak, tapi dia retak. Feeling gue sih karena dudukannya emang udah nggak bagus ya, jadi si tangkinya tuh kayak rada kejepit, kena pressure, dia retak. Udah kita lem, udah kuat, udah nggak bocor. Pas kita pasang lagi si ininya, dudukannya,
dia retak lagi. Berarti kan emang kejepit ya. Ada yang ngaco nih dari desainnya atau enggak emang udah pernah dibongkar terus pas dipasang kurang bagus masangnya. Jadi nggak bisa kita apa-apain, harus kita ganti tangki pakai tangki besi gitu ya, aluminium kayak di mobil balap gua dan di F15 gua. Jadi untuk saat ini kita belum bisa test drive tapi kita bisa turunin. Kita lihat tuh apa aja yang udah dimodif nih. Dan yang paling keren sih bannya, ntar kita sambil lihat ya. Akhirnya di video kali ini mobil ini bisa nyala, mesin udah kepasang semua. Walaupun ada masalah kayak cek engine nyala, bakal kita benahin lagi sih nextnya. Dan kemarin tuh gue kan bawa mobil ini dari bengkel ke bengkel ban. Udah gue sempet rasain juga. Mesinnya ternyata ada masalah juga, yaitu berbet. Jadi di RPM tertentu itu berbet. Kayak karena masalah coilnya. Biasa kalau RB25, RB26 itu kan masalahnya selalu di coil. Bakal kita benahin juga, tapi overall udah lebih enak, lebih tenang bawanya karena semuanya udah di refresh. Dan untuk bannya sendiri ini enak banget karena profilnya tebel ya, jadi kita bisa naikin ground clearance-nya, tapi fitmentnya tetap bagus nih. Kalau kalian lihat, ini tadi kita ceperin dulu sebelum kita bikin closingan ini, kita ceperin sekitar 2 cm. Tadinya kan tinggi ya, sekarang lebih ke tire to fender. Jadi fendernya ini udah deket banget sama si ban. Karena kalau ada bumpy gitu, ada posisi tidur, dia bakal masuk, nggak kena si fendernya. So tetap aman. Cuman jadi lebih keker ya, karena bannya tebel, jadi fitmentnya bagus, lebih keker. Ground clearance-nya juga lebih tinggi. Jadi kita lebih enak gitu ya. Kalau kemarin kan tipis banget. Yang belakang juga. Kalau yang belakang karena bannya lebih tebel nih, jadi dia rada sedikit masuk nih di sini. Cuman gue emang lebih suka kayak gini sih. Jadi fitmentnya tuh lebih mantep, asik banget ngeliatnya ya. Nah untuk velg, kalau kalian ingat di episode 1, sebenarnya gue ngomong kita mau pakai velg race gram lights ini, tapi ini velgnya lebih lebar, jadi rada sedikit keluar. So kalau kita pasang di sini, yang belakang sih pas ya, karena ini kan pakai adaptor. Tapi yang depan itu jadi rada sedikit keluar. So kita harus fendernya harus di wide lagi, dan bannya juga rada sedikit susah nyari ya, karena ini lebar 10,5. Gua harus pakai profil minimal tuh 285. Cuman kalau ban 285 jarang ada yang tebel. Jadi kita profilnya tuh rata-rata tipis semua. Dan gue masih nyari ban yang pas buat si velg ini. Kalau ada ban yang cocok mungkin komen aja di bawah ya. Tapi kita ke depannya pasti bakal kita pasang nih. Yang ini sebenarnya udah keren, tapi kalau warna kayak gini mungkin lebih keren lagi. Ya mungkin gitu aja untuk video kali ini. Kedepannya kita bakal benahin semuanya dari mesinnya, terus tangki bensin kita bikin lagi. Dan kalau udah bisa nyala, kita bakal cobain sekencang apa ini mobil. Karena kemarin kita nggak sempet nyobain ya, padahal gue pengen banget coba kencang di tol ini mobil. Dan abis itu kita bakal pasang air cup biar kalau ada polisi tidur, ada lubang gitu, bisa lebih tenang bawanya, nggak ada gesrot-gesrot lagi. And then kita bakal karbonin bagian hood sama bagian roof, pasang wing. Jadi kalian tunggu aja. Kemarin banyak banget yang komen kurang wing. Emang sih, jadi kelihatannya belakangnya tuh rada sedikit botak ya. Antara pasang wing atau nggak ductile, kalian komennya. Dan mungkin komennya di bawah, wing sama ductile mending mana? Kita bakal pasang sih pasti next ya. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Keep driving safe and goodbye.